Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Dewi Wahyuni. Kali ini kita akan belajar mengenal HTML. Oke teman-teman, kita akan mulai. Ya, ini untuk pemula ya, bagi pemula yang baru mulai belajar HTML. Nah, materi kita hari ini adalah yang pertama itu mengenal HTML, kemudian mengenal tag, elemen, dan atribut, kemudian kerangka inti HTML. Selanjutnya ada belajar HTML dengan menggunakan editor HTML. Selanjutnya ada bagaimana cara memilih browser, kemudian bagaimana membuat halaman website, melengkapi halaman website, serta mengatur template pada halaman website, juga kode warna HTML. Tetapi yang akan kita bahas hari ini hanya sebatas mengenal HTML, mengenal tag, elemen, dan atribut, ya, kemudian kerangka inti HTML, kemudian belajar HTML dengan editor HTML. Sementara materi yang lainnya nanti akan kita lanjut di pertemuan berikutnya jika waktunya tidak memungkinkan, ya. Jika memungkinkan maka akan kita lanjut di sini. Oke. And the next section. Oke. Nah, saya akan beritahu sedikit ya mengenai materi masing-masing tadi. Apa sih itu HTML? Ya, HTML atau Hypertext Markup Language merupakan suatu struktur yang membentuk suatu dokumen website. Nah, berisi tautan yang dapat menghubungkan antara si user dengan halaman webnya. Kemudian, selanjutnya ada tag, elemen, dan atribut. Nah, tag, elemen, dan atribut ini merupakan inti terpenting ya, berupa sekumpulan atom dari pembentuk HTML itu sendiri. Selanjutnya ada kerangka inti HTML. Nah, ini berupa dokumen HTML yang tersusun dan terbentuk dari sekumpulan atom HTML tadi. Nah, selanjutnya ada editor HTML. Nah, editor HTML ini merupakan lembar kerja ya, lembar kerja untuk membuat HTML. Nah, bisa menggunakan Notepad, bisa menggunakan VS Code ya, Visual Studio, dan banyak lagi yang lainnya. Editornya bebas ya, mau pakai yang mana. Kemudian ada web browser ya. Ini merupakan aplikasi untuk mengakses dan menampilkan halaman website. Selanjutnya ada halaman website. Ini merupakan halaman informasi melalui jalur internet agar dapat diakses ke seluruh dunia. Selanjutnya ada template halaman website. Ini berisi tema atau tampilan halaman website beserta seluruh dokumen HTML. Kemudian ada kode warna HTML. Ini merupakan perintah warna yang akan ditampilkan pada browser. Nah, untuk bisa membuat HTML, kita membutuhkan beberapa alat tertentu ya, alat pendukungnya. Yang pertama tadi kita butuh sebuah editor HTML yang berbentuk lembar kerja HTML. Nah, di sini saya akan menggunakan Notepad. Selanjutnya ada web browser. Web browser ini aplikasi yang kita gunakan untuk menampilkan halaman web yang berhasil kita buat nanti. Gitu. Selanjutnya, alat selanjutnya adalah website ya, untuk menampilkan halaman web agar bisa terhubung ke internet. Oke, setelah kita mengetahui alat yang dibutuhkan untuk membuat dokumen HTML, maka kita
mengenal struktur pembentuk HTML-nya itu apa saja. Nah, di sini ada elemen ya. Elemen itu simbolnya seperti buka kurung, tutup kurung ya, tapi apa sih namanya ini? Berbentuk siku ya, buka kurung siku, tutup kurung siku. Nah, fungsinya sebagai pembuka atau penutup dari suatu perintah HTML. Ya, kalau untuk pembukanya itu simbolnya seperti ini. Pembuka di awal perintah ya, kemudian penutup di akhir perintah itu ditambahkan backspace ya, garis miring. Struktur selanjutnya adalah tag. Tag ini ada di dalam elemen ya, ada di dalam elemen. Fungsinya ya sebagai nama yang akan kita tunjuk untuk melakukan suatu perintah. Misalnya kita mau membuat judul halaman HTML kita itu adalah ya, selamat datang misalnya gitu kan. Nah, maka tagnya itu adalah nanti bisa titel ya, buka kurung siku, tutup kurung siku, atau titel. Kemudian untuk di sini contohnya saya buat adalah perintah di awal kita menggunakan bekerja. Perintah di awalnya itu berhubung kita akan membuat dokumen HTML, maka tagnya itu adalah HTML diapit dengan elemen pembuka. Nih. Kemudian nanti ketika isi perintah di dalam ini sudah selesai, maka akan kita tutup yang ditambahkan dengan garis miring seperti ini penutupnya. Oke, struktur selanjutnya ada yang bernama atribut. Ya, atribut kurang lebih seperti ini ya bentuknya, itu elemen baris 1 sama dengan nama tagnya apa. Kemudian kalau ada lanjutannya baris 2 baru berisi atribut. Atributnya apa? Baris pertama ya, baris pertama itu tagnya apa, baris kedua itu atributnya apa. Nah, ini hanya sebagai informasi tambahan untuk si tag. Atribut ini hanya sebagai informasi tambahan untuk struktur tag. Contohnya itu tagnya adalah meta ya, kemudian atributnya charset UTF-8. Oke, untuk struktur berikutnya ada namanya jenis dokumen. Jenis dokumen ini simbolnya seperti ini ya, tanda seru, kemudian tokdoc tipe jenis dokumennya apa. Fungsinya ya sebagai jenis dokumen yang akan digunakan, cara kerjanya atau bentuk listing program nanti seperti ini. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan coba buatkan sebuah contoh ya, contoh HTML menggunakan Notepad. Oke, saya menggunakan Notepad di sini, teman-teman. Kita buat yang sederhana saja ya, misalnya ya. Oke, tadi masih ingat Notepad ini sebagai editornya ya, atau lembar kerja yang akan kita gunakan ya. Inilah dia lembar kerjanya. Nah, kemudian kita mau bekerja di lembar HTML, maka perintah yang kita lakukan adalah tadi, masih ingat ya elemennya itu, tanda buka kurung siku seperti ini, kemudian kita ketikkan HTML
HTML ya. Kenapa kita ketikkan HTML? Karena kita akan bekerja di dalam lembar kerja HTML. Nanti otomatis perintahnya mengarah ke sana ya. Kemudian kita enter. Selanjutnya, oh saya lupa ya, saya akan menjelaskan dulu ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di dalam lembar kerja HTML itu kita membutuhkan yang namanya head ya. Apa itu head? Head itu ya kalau bahasa Inggrisnya artinya kepala ya, atau kalau di dalam kebutuhan ini saya bisa mengartikan di sini merupakan bagian header daripada dokumen si HTML ya, yang akan diapit oleh tag gitu, yang akan diapit oleh tag. Bisa seperti ini ya. Ini saya ketikkan head seperti ini kira-kira. Jadi head ini merupakan bagian header dari si dokumen HTML. Kan kalau kita buka browser itu, misalnya kita ketikkan Google, maka di headernya itu keluar Google gitu kan. Nah, kemudian di dalam head itu ada memuat satu tag lagi, namanya itu title ya. Jadi di bawahnya sini kita ketikkan lagi ya, kita ketikkan title. Oke, kurang lebih seperti ini ya, title. Nah, title ini untuk menampilkan judul ya daripada si halaman HTML ya, menampilkan judul nanti yang kita akan buka menggunakan browsernya nanti saya pakai di sini Mozilla bisa ya, Chrome juga bisa, Internet Explorer juga bisa, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Saya menggunakan Mozilla. Nah, titelnya ini saya akan buat misalnya selamat datang di halaman website saya yang pertama. Contoh ya, yang pertama. Oke, biar agak rapi, ini saya buat W-nya gede. Oke. Nah, jadi judulnya kita akan buat ya, selamat datang di halaman website saya yang pertama. Nah, kalau sudah selesai untuk judul ini, maka langsung kita tutup ya, kita tutup dengan mengapit tag titel lagi ya, buka kurung siku. Kemudian jangan lupa kalau menutup itu menggunakan garis miring seperti ini ya. Dan kita tutup, maaf ya. Nah, seperti ini. Untuk judul sudah selesai ya, kemudian ini posisinya untuk di head ya, maka headnya juga kita tutup ya, seperti ini. Headnya kita tutup. Ini judul yang berada di head. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke body. Body kalau bahasa Inggris itu artinya tubuh ya. Artinya itu tubuh gitu. Nah, sedangkan kalau di sini kurang lebih sama sih, cuman ini kan menggunakan bahasa komputer ya. Di sini saya bisa mengartikan bahwasanya ini untuk menampilkan
sebuah teks misalnya, atau image link, atau apapun yang akan ditampilkan pada web page gitu. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, misal itu saya membuat sebuah paragraf aja dulu ya. Paragraf itu kode di awalnya kita ambil huruf P, maka saya ketikkan di sini P. Kemudian saya mau buat informasi ya, jadwal belajar HTML. Oke, kemudian ini saya tutup seperti ini. Oke, nah kemudian saya akan buatkan harinya ya, jadwalnya itu kapan saja bisa dimulai ya. Jadi ini kita buat ya listnya itu ya. Yang pertama start di hari Senin. Oke, kemudian kita tutup. Nah, ini bisa kita kopikan ya. Kita kopikan. Nah, ini kita ganti. Jadi kita buatkan dimulai dari hari Minggu ya. Ya, kita buatkan seperti ini. Jadi seminggu itu 4 kali mulai jadwal untuk belajarnya ya. Ini Tuesday. Oke, ini agak lambat ya teman-teman. Kemudian sampai di hari Rabu, Wednesday. Oke, agak lambat sedikit ini. Nah, kalau sudah selesai, sama seperti biasanya, jangan lupa kita tutup ya. Kita tutup menggunakan ya, kalau tutup itu jangan lupa menggunakan garis miring. Nah, selanjutnya kita akan menghias nih. Kita akan hiasi ya lembar HTML kita itu dengan warna background ya, dengan warna background. Jadi kita buat di sini backgroundnya kira-kira warnanya apa ya, lavender. Kita coba lavender. Oke, seperti itu. Kemudian untuk hangingnya itu kita buat H3 ya, nggak terlalu gede banget ya, ini yang sedang-sedang aja. Di sini saya mau buat keterangannya dokumen HTML saya yang pertama. Oke, kalau sudah selesai kita tutup ya. Di sini saja informasinya. Nah, selanjutnya selesai ya. Nah, untuk lembar ini saya anggap selesai. Saya tutup dengan ini HTML. Oke. Nah, setelah kita tutup ya, saya akan simpan dengan nama ya, saya simpan di D saja ya, di D. Saya simpan di D tanpa di dalam folder ya, saya simpan di luar D.
karena kita bekerja di lembar HTML. Oke, kemudian saya simpan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil, ya, hasil tampilannya seperti apa sih, gitu kan. Nah, kita akan buka nih, kita buka file nih ya, yang tadi one. Oke, coba kita buka hasilnya seperti apa ya, gitu. Nah, ini dia hasilnya. Oke, teman-teman, sudah berhasil ya, kita membuat lembar atau halaman HTML. Jadi seperti ini, sangat sederhana sekali ya. Nah, untuk pemula saya rasa ini tidak terlalu sulit ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat tadi apa namanya, listing programnya ya, ini dipilih view page short. Nah, ini sama kan ya, nih sama. Nah, tadi kita menggunakan editor Notepad begitu. Nah, demikian dulu materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan bagi pemula bisa mengikuti dengan baik ya penjelasan saya. Jika ada yang kurang paham, boleh nih tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Cukup sekian dulu materinya. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.